Hai, selamat datang di channel Kisah Horor dan Kriminal, tempat di mana kisah-kisah nyata yang mengejutkan dan penuh pelajaran hidup dibahas di sini. Kali ini, pembahasan tentang penculikan dan pembunuhan anak perempuan berusia 5 tahun dan dilakukan dengan sadis oleh 5 orang dewasa. Lalu, apa penyebab dan bagaimana kisahnya? Saksikan di sini. Kawasan Pantai Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, mendadak gempar pada Kamis 19 September 2024 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hal ini dikarenakan adanya penemuan sesosok mayat anak perempuan. Mayat ini ditemukan oleh warga, tepatnya di muara Sungai Cihara di Pantai Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Saat ditemukan, wajah mayat sang anak ditutupi lakban hitam, mulai dari mata, telinga hingga mulut. Seluruhnya tertutup rapat. Mayat ini tergeletak di atas bebatuan, dan kemudian dari hasil penelusuran diketahui anak itu bernama Akila Tunisa Priska Herlan yang berusia 5 tahun. Setelah penemuan mayat itu, warga langsung melaporkannya ke kantor polisi. Polisi pun datang dan jenazah dibawa ke RS Bayangkara, Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Dan ternyata diketahui jika anak itu sudah meninggal 2 hari sebelum ditemukan oleh warga di pinggir pantai. Berdasarkan pemeriksaan forensik yang dilakukan, penyebab meninggalnya anak berusia 5 tahun itu dikarenakan penganiayaan berat. Hal ini dikarenakan nyaris di sekujur tubuh Akila Tunisa Priska Herlan ditemukan luka lebam yang disebabkan oleh benda tumpul. Dari hasil otopsi sementara, sudah ada indikasi adanya pembunuhan. Sementara untuk telinga, hidung, mulut ditutup agar tidak berbau. Sebelum jenazah anak ini ditemukan di pinggir pantai, ternyata bocah yang tinggal dengan orang tuanya di komplek BBS RT RW 0104 Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, sudah dinyatakan hilang sejak Selasa 17 September 2024 siang. Padahal sebelum menghilang, ia berada di dalam kamar kontrakannya. Tetangga kontrakan yang ditinggali yang bernama Arif mengatakan jika sebelum hilang, anak itu tinggal sendirian di rumah kontrakannya. Kejadian itu sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat itu, sang ibu menjemput suaminya untuk makan siang. Sementara anaknya ditinggalkan di dalam rumah. Ketika itu, sang anak pun sedang bermain di dalam kamar dengan kondisi rumah terkunci. Si ibu pergi pun tidak lama, hanya 5-10 menit saja. Akan tetapi, saat sang ibu kembali, ia sudah tak mendapati anaknya di dalam kamar. Selain sang anak, ponsel milik sang ibu pun tak ada di sana. Kemudian, si ibu melakukan pelacakan GPS. Namun, GPS ini menunjukkan lokasi di daerah Jombang, Jawa Timur. Dan tak lama setelah itu, sinyal GPS pun hilang. Seketika itu, pihak keluarga pun panik. Mereka menanyakan kepada tetangga terkait keberadaan anak perempuan ini. Namun, semua tetangga yang ditanyainya tak ada yang tahu. Selain menanyai tetangga, pihak keluarga juga menghubungi para kenalan dan kolega. Namun semuanya juga tak tahu. Dan akhirnya, pihak keluarga melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Dan ternyata, 2 hari setelah hilangnya si anak, pihak keluarga mendapat laporan jika ada penemuan mayat seorang anak perempuan di pinggir pantai. Keluarga pun bergegas melihat mayat anak tersebut, dan alangkah terkejutnya mereka saat mengetahui jika mayat itu adalah anak kandungnya sendiri. Yang semakin membuat mereka terpukul adalah mayat anak yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Pihak keluarga pun yakin jika sebelum dibunuh, sang anak diculik dari kontrakannya. Sejumlah saksi kemudian dimintai keterangan oleh Polres Cilegon. Polda Banten juga turun tangan menangani kasus penculikan dan pembunuhan sang anak yang mayatnya ditemukan mengenaskan dan dilakban itu. Ada 8 saksi yang diperiksa, baik saksi di TKP penemuan jenazah, tetangga, ayah, maupun ibunya. Ternyata, dalam pemeriksaan ini terungkap jika sekitar sebulan sebelum kejadian tewasnya sang anak, kedua orang tuanya beberapa kali menerima ancaman melalui pesan WhatsApp. Yang menerima pesan itu adalah sang ibu, berupa ancaman pembunuhan. Akan saya bunuh anak maupun suami. Bunyi pesan itu yang disampaikan Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara pada Jumat 20 September 2024.
Setelah mendapat ancaman pembunuhan itu, ibu dan ayah korban disebut sempat melaporkan kepada polisi. Sempat melaporkan ke kami, sudah kita komunikasikan dengan ibu saat itu. Apabila ibu mendapat ancaman, silakan bisa lapor ke kami. Kemudian bisa difotokan yang mencurigakan di kantornya, tutur Kemas. Namun, pada Senin 23 September 2024, Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKP Hardy Medikson, mengklarifikasi soal laporan tersebut dan menyebut bahwa orang tua korban tidak jadi melapor. Jadi pada saat ada ancaman itu, memang ayah korban sudah memiliki screenshot yang sudah di-print dan berencana akan melakukan laporan ke Polres. Tapi pada saat itu juga, ternyata setelah ditunggu itu tidak jadi laporan, kata Hardy. Hardy mengaku telah mengklarifikasi hal itu kepada ayah korban. Alasannya apa yang kita juga tidak tahu, kalaupun ada laporan, pasti sudah akan kita tindak lanjuti. Karena beberapa laporan terkait pengancaman dan lain sebagainya langsung kita tindak lanjuti, tuturnya. Hardy mengklaim bahwa setelah anaknya menghilang, ayah korban baru bercerita soal ancaman tersebut. Kami bilang, coba lihat nomor telepon yang mengancam yang mana, ditunjukkanlah. Setelah itu, kami telusuri. Salah satu faktor kami bisa mengungkap dari situ juga, ujar Hardy. Jadi, bukannya beberapa bulan lalu sudah laporan, lalu sudah ditanggapi, itu nggak ada, sambungnya. Apakah informasi itu sempat diterima polisi, terlepas laporannya masuk atau tidak, Hardy mengatakan harus mengecek lebih dulu. Sementara itu, setelah dilakukan pemeriksaan forensik, jenazah Priska kemudian diterbangkan dan dimakamkan di kampung halamannya di Pariaman, Sumatera Barat. Setelah dilakukan pengembangan dan pengejaran, akhirnya polisi menangkap 5 orang pelaku pembunuhan dan penculikan bocah tersebut. Kelima pelaku ini mempunyai peran berbeda. Kelimanya adalah Saenah, 38 tahun, Rido alias Rahmi, 38 tahun, Emi, 23 tahun, Ujang Hildan, 22 tahun, dan Yayan Herianto, 23 tahun. Pelaku utama atau yang berperan sebagai eksekutor pembunuhan adalah Saenah, Rido alias Rahmi, dan Emi. Sedangkan Ujang Hildan dan Yayan Herianto membantu membuang mayat korban. Dan ternyata antara pelaku khususnya Saenah saling kenal dengan ibu dari anak yang dibunuh. Ternyata pelaku awalnya menargetkan pembunuhan kepada ibu dari anak tersebut yang berinisial A. Pembunuhan ini dilatar belakangi oleh rasa sakit hati Saenah karena sering ditagih utang oleh ibu dari anak yang dibunuh. Saenah diketahui memiliki utang pinjaman online sebesar 75 juta rupiah. Pinjaman itu didapat menggunakan identitas dari ibu korban. Karena setiap tagihan yang datang masuk ke ibu korban, maka ia pun kemudian menagih kepada Saenah. Namun, bukannya membayar dengan jalan baik-baik, Saenah malah jengkel dan merencanakan pembunuhan. Selain masalah utang, Saenah juga sakit hati karena anaknya sering dimarahi ibu korban. Rencana pembunuhan ini telah disusun sejak sebulan sebelum kejadian. Mulanya, Saenah hanya melibatkan Rido alias Rahmi dan Emi. Namun, dalam perjalanan, mereka meminta bantuan kepada Ujang Hildan dan Yayan Herianto. Dimulai dengan mengirimkan pesan ancaman penculikan dan pembunuhan melalui pesan WhatsApp. Ancaman itu dikirim oleh Saenah dan Rido menggunakan nomor ponsel yang berbeda. Lalu, mereka merencanakan akan membunuh ibu korban pada Minggu. Namun karena sesuatu dan lain hal, rencana membunuh ibu korban tak terlaksana. Target pun kemudian berubah ke anak perempuannya. Sebelum melancarkan aksinya, mereka mengamati terlebih dahulu keseharian dari keluarga target. Setelah mempelajarinya dengan jeli, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan rencana ini pada Selasa, 17 September 2024. Diawali dengan Saenah dan Emi yang bersembunyi di kontrakan di sebelah kamar Priska yang difungsikan sebagai gudang untuk melakukan pengintaian. Jaraknya pun hanya 5 langkah dari kamar korban. Ketika ibu korban keluar rumah, Saenah dan Emi pun langsung keluar dari persembunyiannya dan menculik korban. Saenah kemudian membekap mulut korban dengan menggunakan telapak tangan dan membawanya ke gudang. Karena korban yang melawan dan menggigit, akhirnya korban ditutup menggunakan lakban yang dibantu oleh Emi. Saat Saenah melakban,
Emi memegangi tubuh korban dan menduduki wajah korban. Saenah juga sempat memukul korban. Karena dibekap dan dilakban, korban akhirnya tidak sadarkan diri. Setelah itu, korban lalu dimasukkan ke dalam sebuah box. Namun, kemudian dipindah ke dalam tas ransel. Setelah menyadari bahwa korban sudah meninggal, barulah kemudian Saenah dan Emi menghubungi Rido. Tugas Rido adalah mengalihkan fokus orang tua korban. Untuk perannya ini, Rido dijanjikan imbalan 50 juta rupiah. Saat orang tua korban kebingungan mencari anaknya, Rido berpura-pura ikut menanyakan apa yang sedang terjadi. Setelah mendengar penjelasan dari orang tua korban, Rido kemudian mengarahkan mereka untuk melapor ke Polres Cilegon. Setelah orang tua korban melapor ke polisi, barulah Saenah dan Emi keluar dari persembunyiannya di dalam gudang. Mereka kemudian berpencar. Saat itu juga, Emi langsung pulang ke kampungnya di Pandeglang. Sementara, Saenah membawa korban di dalam tas ransel untuk bersembunyi di daerah Kramat Watu, Serang. Saenah juga menemui Ujang Hildan dan Yayan Herianto untuk ikut membantu mencarikan tempat untuk membuang jasad korban dan membakar barang-barang terkait pembunuhan tersebut. Mereka dijanjikan uang masing-masing 100.000 rupiah. Keesokan harinya, barulah mereka membuang mayat korban di Pantai Cihara, Kabupaten Lebak. Setelah penemuan jenazah, Rido bahkan sempat datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi jasad korban. Saat itu, Rido bertingkah seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan, dirinya juga sempat menuduh seorang penjual martabak sebagai pelakunya. Para tersangka pun kemudian dijerat pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah.